teman-teman, sebentar deh. Saya punya sebuah fakta yang lucu, tapi kok betul-betul pas banget. Ini relate. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Alhamdulillah teman-teman ya, puji Tuhannya saya sudah semakin sehat nih hari ini by the way. Jadi kalau kamu baru tahu, saya baru-baru aja terkena demam berdarah. Jadi kalau kamu bingung kemana aja nih Mas Aryan, kok jarang ngupload, tiba-tiba ngupload lagi, alhamdulillah gitu ya. Ya karena saya lagi dalam pemulihan. Virusnya sudah hilang, tapi pemulihannya masih dalam proses. Dan alhamdulillah nih, berkat doa dari kamu ya. Terima kasih banget, saya sekarang sudah kembali optimal. Terima kasih nih, tepuk tangan dulu buat kamu dong ya. Jadi saya doain dulu nih, siapapun kamu yang sudah menonton saya, apalagi ikut mendoakan saya dari hati, ayo dong, senyum ya. Saya aja udah senyum lagi, kamu pun walaupun ada masalah, janji harus tetap tersenyum. Udah senyum belum? Kalau sudah senyum, tuliskan di komentar. Saya sudah tersenyum mas, terima kasih. Nanti saya berikan hati ya. Nah, bicara soal hati teman-teman. Ini topik seru banget nih hari ini. Coba, sekarang saya mau tanya dong sama kamu. Ada nggak sebuah peristiwa yang belakangan ini terjadi yang ada kaitannya dengan rasa bosan? Nah, sebentar ya, saya mau nanya lagi. Ada nggak belakangan ini, beberapa waktu sebelum kamu menemukan video terbaru saya ini nih, adakah perasaan bosan dalam diri kamu yang muncul dalam hal apapun ya? Kemudian kamu bertanya, kok saya ini kalau memilih sesuatu selalu ujung-ujungnya bosan terus sih mas? Milih pasangan bosan, kerjaan lama-lama bosan. Sebenarnya saya maunya apa mas? Saya harus melakukan apa ya? Pernah gak kayak gitu? Kalau emang pernah, nah ini yang menurut saya harus kita bahas pelan-pelan dan harus ditampar pastinya. Tapi tenang aja, tamparan yang saya berikan ini karena saya sayang kamu kok. Tamparannya ada ilmunya. Gini loh, teman-teman, maaf ya. Ada satu kesalahpahaman besar dalam hidup kamu sepertinya yang selama ini gak dibenerin. Saya ulangi, maaf banget. Ada kesalahpahaman besar dalam hidup kita, dalam hidup kamu nih, yang selama ini tuh bukannya diperbaiki, tapi malah dianggap normal. Salah satunya apa? Bener nggak selama ini kamu punya pendapat bahwa kebosanan itu adalah pertanda salah takdir? Pekerjaan saya yang bikin saya bosan itu berarti bukan buat saya. Jodoh saya yang bikin saya bosan mampus mas, itu bukan takdir untuk saya. Atau malah maaf banget nih, kamu, diri kamu yang dianggap membosankan bagi orang lain, bagi pasangan atau bagi mantanmu kemarin sampai akhirnya dia mutusin kamu, diri kamu menyalahkan diri sendiri ya, bahwa kok saya ngebosenin sih buat dia? Kenapa sih kok saya gini terus jadi orang? Bener gak? Itu yang kamu alami. Padahal kenyataannya gini. Sesuatu hal yang harus kamu pilih dalam hidup teman-teman. Pilihlah segala sesuatu hal yang mana kamu bosan banget akan hal itu. Saya ulangi. Sadari bahwa pilihan yang kamu harus pilih dalam hidup teman-teman, yang paling benar, paling tepat, itu justru yang paling bikin kamu bosan. Titik. Loh, benar. Sebentar. Saya akan menjelaskan kenapanya. Ini logis kok. Kalau kita bosan, benar nggak di saat itu sebenarnya kita dalam keadaan sudah bisa menebak dari A sampai Z akan orang itu? Pekerjaan apapun yang bikin kamu bosan, betul nggak? Sebenarnya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang bisa kamu tebak dari A sampai Z-nya. Benar? Nah sekarang, kenapa saya suruh kamu milih hal atau orang yang justru bikin kamu bosan mampus? Karena di balik kebosanan kamu tadi tuh yang bikin bosan mampus bagi diri kita, parah banget mas bosannya saya. Setelah rasa bosan itu bisa kita hadapi, level kita naik. Bener. Kenapa orang itu bisa menikah? Sementara kamu mohon maaf cari jodoh aja mungkin susah. Karena di bagian ininya loh kamu tuh salah.
Ketika ada pasangan yang mengeluh bosan sama kamu terus dia mutusin kamu, hey, itu bukan salah kamu. Dia yang memang tidak layak untuk diri kamu. Kenapa? Karena pernikahan nanti itu pasti ngebosenin juga. Gak peduli sehebat apapun pasangan kamu atau diri kita. Bener. Pekerjaan juga sama. Emangnya saya gak bosen nih bikin konten terus di Pagar Kehidupan dari tahun 2016? Oh, bosennya bosan parah. Tapi apakah saya berhenti? Abis kena DBD, bikin konten lagi. Kok Mas Aryan semangat lagi kayak gak ada suara bosannya, Mas? Kok bisa? Ya karena memang setiap hal yang kita pilih, bosan itu wajar. Justru di balik rasa bosan, disitulah kamu akan naik level. Kalau diri kita mau maju terus. Sadar nggak? Nah, udah mulai sadar kan? Udah mulai ngangguk kan? Nah, sekarang gini, saya akan kasih solusi sederhana buat kamu. Ini gampang banget. Mulai sekarang, kamu janji sama saya. Janji satu hal aja. Apa itu? Kalau ada orang yang berperilaku seolah-olah kamu itu membosankan, ingat materi video saya ini ya. Saya ulangi, di masa depan nanti akan ada orang atau bahkan orang-orang yang menganggap kamu atau kita tuh ngebosenin. Ketika ada orang atau orang-orang yang menganggap kita ngebosenin, sekarang benerin pikiran kita ya. Jangan menyalahkan diri sendiri bahwa, oh saya ini orangnya cupu banget sih, kok ngebosenin. Enggak. Tapi kamu katakan, saya membosankan bagi orang yang tidak mengerti kehidupan. Tapi saya tidak membosankan bagi orang yang memahami kehidupan bahwa segala sesuatu akan bosan dengan sendirinya. Itu. Jadi ketika kamu dibilang membosankan, kamu tuh gak perlu berubah kok. Ini loh yang jadi banyak pertanyaan gitu kan. Banyak orang yang suka ngobrol sama saya secara langsung maupun gak langsung tuh pertanyaannya gini. Mas, saya tuh kok jadi orang kayaknya gak bisa akrab banget sih sama orang. Saya ngebosenin, saya gak mau dong jadi orang begini. Betul gak? Mas, saya kok kalau kerja nih kata atasan saya, pekerjaan saya nih, wah bisa ketebak lah. Saya itu gak berkembang lah. Saya capek mas digituin mulu. Kenapa sih kok saya gini? Saya harus ngapain ya? Itu bukan pertanyaan kamu juga. Jawabannya sederhana. Hey, yang harus berubah itu bukan diri kamu. Tapi yang harus kita rubah, dengerin, adalah seberapa cinta sih kita dengan diri kita sendiri. Saya ulangi, apapun masalah hidup kamu, masalah hidup kita, yang harus dirubah itu bukan kitanya. Bukan. Kalau memang kitanya pendiam, ya pendiam aja. Kalau kitanya cerewet, ya cerewet aja. Kalau kitanya orang yang gak bisa diem, ya gak bisa diem aja. Gak usah berubah jadi orang lain. Tapi yang harus kita tanyakan, semakin hari, saya semakin cinta gak sih dengan diri saya sendiri? Coba lihat diri kamu, lihat diri kita. Hari ini udah nanya gitu belum? Coba deh tanyakan ke diri sendiri di hari ini. Hari ini, saya sudah semakin cinta belum ya dengan diri saya sendiri? Kalau diri saya semakin cinta dengan diri saya sendiri, mana buktinya? Saya bisa menerima nggak apa yang Tuhan kasih di dalam diri saya? Saya bisa nggak menerima sifat pendiam saya kalau saya pendiam? Atau saya pengen jadi orang cerewet? Kalau saya cerewet, saya bisa nggak nerima sifat cerewet saya? Atau saya pengen jadi orang pendiam? Kalau saya tomboy, bisa nggak saya sebagai cewek tomboy menerima ketomboyan saya? Nggak usah sok feminin. Atau kebalik, kalau kamu cewek yang feminin banget, cewek banget, terus ngelihat teman kamu yang tomboy lebih banyak temennya, kamu gak usah jadi tomboy. Lihat diri kamu. Seberapa cinta dirimu dengan dirimu sendiri, itu yang akan membuat kamu menarik. Titik. Saya ulangi. Seberapa cinta diri kita, seberapa cinta diri kamu dengan dirimu sendiri, itu yang membuat kamu apakah menjadi orang yang menarik atau tidak menarik bagi orang lain. Semakin kita cinta nih dengan diri kita sendiri, semakin kita terima diri kita, semakin kita merasa gak perlu berubah jadi orang lain, di saat itulah kamu paling menarik. Benar. Jadi kalau lagi ngobrol sama orang, terutama orang baru, simple. Kalau mau jadi orang menarik tuh gampang. Gimana mas? Gak usah berpikir untuk berubah jadi orang lain. Cukup jadi saya. Just being me. Just be you. Jadi saya, jadi diriku. Orang mau terima atau tidak, itu urusan dia. Gak berarti ada banyak penolakan terhadapku, itu bukan berarti aku cupu.
Penolakan yang banyak terhadap diriku itu karena aku belum menemukan orang-orang yang satu frekuensi aja denganku. Gitu loh pola pikirnya, teman-teman. Bener nggak? Nah sekarang coba lihat diri kamu deh. Rasanya lebih lega nggak sih? Rasanya lebih enak ya, dada kita lebih plong gitu. Padahal kamu cuma mendengarkan saya ngobrol. Kita nggak ketemu. Tapi kenapa kok kamu bisa rasanya lebih plong, lebih lega? Karena apa yang saya katakan ini betul-betul kenyataan kan buat kamu. Bener kan? Selama ini masalah hidup diri kita, masalah hidup kamu tuh sepele sebenarnya. Maaf. Pengen berubah jadi orang lain. Sekarang yuk, kita nggak usah jadi orang lain. Saya tahu diri kamu sedang bingung memilih kehidupan kamu harus seperti apa dan bagaimana. Ingat pesan saya di bagian depan tadi. Pilihlah segala sesuatu yang bisa bikin kamu bosan. Kamu terusin tuh walaupun bosan. Nanti ketika bosannya itu berlalu, kamu akan naik level di hal itu. Ketika kamu bisa melalui rasa bosan kamu sama pasanganmu, percaya deh, hubungan kamu akan semakin mesra dengan sendirinya di kemudian hari. Kalau kamu bisa melalui rasa bosan di karir kamu tetap konsisten bikin konten, konsisten bikin pekerjaan, konsisten dagang, konsisten kamu jadi karyawan atau karyawati yang terbaik. Lihat, ketika bosan itu hilang, kamu naik level. Jelas ya? Jadi mulai sekarang, saya tidak mau lagi kamu sebagai sahabat saya di pagar kehidupan ketika ada orang-orang yang menyalahkan diri kita seolah-olah membosankan. Itu salah kita. Bukan, ya. Kebosanan itu pertanda bahwa kita sedikit lagi bakal naik level. Lanjutkan. Lanjutkan selama hal-hal itu tidak merendahkan kamu, tidak membuat diri kamu terinjak-injak, lanjutkan. Tetapi kalau ternyata kamu sudah bosan, tapi bosannya bukan karena bosan apapun ya, bosannya karena kamu diinjak-injak, direndahkan, nah itu cabut, hijrah, pindah dari orang itu atau lingkungan itu ke lingkungan yang baru. Tapi kalau nggak ada yang membuat kamu merasa direndahkan, ya udah lanjutin tuh. Bosan itu pasti berlalu kok. Percaya sama saya. Setelah bosan itu berlalu, di saat itulah kalian atau kamu akan naik level yang lebih tinggi. Jelas ya? Jadi kamu tidak salah apa-apa, perbaiki pola pikirmu, tonton video ini berulang kali ya. Karena ini seperti biasa, emas banget. Coba deh pikirin. Bukankah apa yang saya katakan ini kok bener banget ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam benak kamu terdalam. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.